Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Minggu 30 Januari 2022, hari Minggu biasa keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini, genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Nazaret heran mengapa Yesus tidak melakukan tindakan mujizat di Nazaret, tempat asal dan tinggalnya. Menghadapi keadaan itu, Yesus berkata, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Kuasa dan kemampuannya untuk mengadakan mujizat tidak dilakukannya di kalangan sesama penduduk Nazaret, tetapi di daerah sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, Yesus menyebut Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mereka melakukan yang sama. Mereka itu bukan menolong orang-orang Israel bangsanya sendiri, tetapi justru orang-orang asing, seorang janda dari Sarfat Sidon dan Naaman dari Syria, kedua-duanya di luar daerah Israel. Mengapa? Seperti dialami oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa, Yesus sebagai nabi mengalami sendiri bahwa apa yang ia katakan atau ajarkan tidak diterima oleh orang-orang Nazaret, sebab tidak disertai bukti mujizat sebagai tanda kehebatan dan kebesarannya yang telah diperlihatkannya di Kapernaum. Apalagi Yesus adalah orang biasa, tidak lebih daripada anak Yusuf, seorang tukang kayu, termasuk golongan kelas rendah dalam masyarakat. Bagaimana mungkin kata-kata orang semacam itu dapat diterima? Maka Yesus ditolak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Di lain pihak, Yesus tidak dapat melakukan perbuatan dan karyanya yang agung apabila ia menghadapi orang-orang yang sikap dirinya tertutup, curiga, serta tidak percaya kepadanya. Mereka ini hanya mau memegang pandangannya sendiri dan menolak tawaran kehendak baik dan kasih yang diwartakan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah keadaan dan sikap seperti itu juga pernah, bahkan kerap kali kita alami sendiri? Bukankah situasi semacam ini sekarang pun merupakan situasi, suasana, dan iklim masyarakat kita, di mana setiap pihak berpegang teguh pada pendiriannya sendiri, tertutup dan tidak mau terbuka untuk menerima pandangan yang lain, bahkan disertai praduga atau kecurigaan? Bukankah situasi semacam itu pun tak jarang terjadi dalam lingkungan keluarga-keluarga kita? Orang-orang di Nazaret tidak mau meninggalkan sikap posesif atau sikap hanya akulah yang benar terhadap Yesus. Karena itu, ketika Yesus menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu dan mengusir dia, bahkan mau membunuhnya. Yesus dikritik habis-habisan, justru karena ia mau mengajak setiap orang untuk membuka hati kepada orang-orang kecil. Kejujuran dan keterbukaan hatinya justru menghadapi perlawanan yang membawanya mati di salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa memiliki suatu pandangan dan sikap hidup yang universal atau luas dan menyeluruh tidaklah mudah. Yesus ditolak karena ia menunjukkan kejiwaannya yang besar dan kemurahan hatinya, khususnya kepada orang-orang pinggiran. Berhadapan dengan Yesus yang berjiwa besar, murah hati, dan berpandangan luas itu, kita mengakui bahwa kita sendiri sering berjiwa egoistis, iri hati, kering, dan keras hati. Bagaimana kita dapat mengakui sungguh-sungguh kebaikan dan kesucian Yesus kalau kita sendiri tidak mampu mengakui kelemahan diri kita sendiri? Seperti dialami dan dimiliki oleh orang-orang Nazaret, kita sering kurang sadar bahwa kita memiliki kebutaan hati. Salah satu ciri kebutaan hati ialah sikap posesif, nafsu memiliki mutlak hanya untuk diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga dipanggil menjadi nabi seperti Elia dan Elisa, dan terutama seperti Yesus sendiri. Ciri nabi yang sejati ialah tahu dan mau mengatasi batas-batas pandangan dan kepentingan diri sendiri dan tidak merendahkan martabat orang lain yang merupakan sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.